Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh satu anugerah buat kami untuk kembali kami bisa bersekutu dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 17 dan ayat 21 dan 22 saja. Keluaran 13 ayat 17 mengatakan demikian, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini mengajarkan kita untuk memahami bagaimana Allah menolong umatnya menuju tanah Kanaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, saudara? Yang pertama, bahwa pimpinan Allah itu adalah yang terbaik, meski jalannya tidak selalu dapat dipahami. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ayat 17 sampai 18 menyebutkan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat, tetapi memutar menuju Laut Teberau. Nah, kenapa Allah berbuat demikian, saudara? Bukankah jalan yang paling dekat akan membuat mereka lebih cepat sampai di tujuan dan menghemat waktu tempuh? Secara logika memang tidak salah, saudara. Tetapi jika jalan itu membuat Israel berperang dengan Filistin, sehingga mereka menyesal dan ingin kembali ke Mesir, maka demi kebaikan umatnya, Allah memilih untuk menuntun mereka melalui jalan memutar. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita merasa bahwa Allah sedang membuat kita berjalan memutar untuk sampai di tujuan. Namun jangan kecewa, saudara, tetapi tetap percaya, karena semua itu Allah lakukan demi untuk kebaikan kita. Yang kedua, saudara, Allah selalu menyertai dan melindungi perjalanan umatnya. Nah, jika dicermati, maka dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 ini, saudara, kata menuntun itu muncul sebanyak 3 kali. Dan semuanya dikaitkan dengan tindakan Allah atas umatnya. Artinya apa, saudara? Artinya yang pertama bahwa Allah tidak sekedar memberi perintah, tetapi dia juga menyertai dan membimbing mereka agar mereka tidak tersesat di jalan. Yang kedua, Allah tidak sekedar menyertai dan membimbing, tetapi dia juga menjaga, memelihara dan melindungi umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Sehingga baik siang maupun malam, mereka tetap dapat berjalan tanpa rasa khawatir karena penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diperbuat Allah atas umatnya ini kiranya juga menjadi keyakinan dan kekuatan bagi kita untuk menjalani perjalanan hidup kita yang tidak mudah saat ini. Bahwa Allah selalu menyertai, melindungi, memelihara, serta memimpin kita semua sampai di tujuan. Amin. Mari satukan hati, saudara, kita berdoa bersama.
Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh dimeteraikan dalam hati kami dan terus bertumbuh, terus berbicara dan berbuah dalam hidup kami. Memberkati hidup kami dan juga orang-orang sekitar kami. Berkati juga seluruh kegiatan, aktivitas yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.